Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azam Fauzul Azim dengan NIM 0911282571. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan topik mengenai stable. Pertama, kenapa kita butuh stable? Bayangkan, kita ada di perpustakaan raksasa dan bukunya berantakan. Kalau mau cari satu buku, kita harus cek satu persatu dari rak pertama sampai rak terakhir. Lama sekali kompleksitasnya. Nah, stable itu ibarat loker pribadi. Kalau kita tahu nomor tiketnya, kita bisa langsung tarik ke loker itu dan ambil barangnya tanpa mencari-cari, sangat cepat atau uang. Karakteristik utama, masuk ke karakteristik, ada 3 poin utama yang perlu dipahami agar tidak tertukar. Pertama, key value pair. Ini adalah bentuk datanya. Kita menyimpan data atau value yang punya pasangan kunci unik atau kunci. Kedua, mapping. Kedua, mapping ini adalah proses kerjanya, yaitu bagaimana komputer memapakkan key tadi menuju alamat memori tertentu. Ketiga, order. Artinya posisi data ditentukan oleh hasil mapping tadi, bukan tentang objek, jadi datanya acak. Hash function, mekanisme hash function. Hash function. Lalu bagaimana proses mapping itu terjadi? Di sinilah peran hash function. Ini adalah mesin matematika yang mengubah key, misalnya nama orang menjadi angka indeks. Metode yang paling sederhana adalah modulo atau sisa bagi. Rumusnya ubah huruf jadi angka ASCII, lalu dibagi dengan ukuran tabel. Sisa baginya itulah yang menjadi alamat umum tidak ada tersebut. Tapi sistem ini punya kelemahan fatal, yaitu collision. Ini terjadi kalau ada dua kata berbeda dari hasil hitungan hash function yang sama persis. Contohnya, Andi masuk ke indeks 5, ternyata Anton hitungannya juga indeks kelima. Baper kali baper kelima kan cuma satu. Kalau berebut pasti tabrakan. Solusinya adalah chaining atau rantai. Konsepnya jika loper nomor 5 sudah penuh, jangan simpan. Tapi kita buat linkas di belakangnya. Jadi Anton akan disambung di belakang Andi. Tapi indeks bisa menampung banyak data sekaligus. Indah. Ini kelebihan dan kekurangan. Nah, dari mekanisme tadi kita bisa bedah kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya ya pasti kecepatan yang ekstrim ke operasi. Kalau operasi insert, delete, dan search itu rata-rata tuh ratanya O1 atau sangat itu lah instan, instan kayak gitu. Dan juga tuh ekstrim juga cocok untuk database besar. Fleksibel, isinya bisa berupa apa saja, teks angka atau objek. Tapi ada juga kekurangannya. Masalah collision, kalau fungsi hashnya buruk dan sering tabrakan, performanya juga turun drastis, jadi lambat atau OL. Kita tidak bisa melakukan pencarian berurutan, misalnya cari data dari A sampai Z, itu susah karena datanya acak. Dan juga dia boros memori. Kita harus menyiapkan tabel yang besar di awal untuk mengurangi resiko tabrakan. Padahal belum tentu tabelnya terisi penuh. Supaya teorinya terbukti, mari kita lihat implementasi kodenya langsung ke Python. Pertama, saya siapkan locker bagi 10. Terus perhatikan setiap slotnya saya saya isi dengan list kosong. Inilah implementasi chaining. List kosong ini gunanya untuk menumpuk data kalau terjadi collision. Lalu ini hash hash function. Contohnya ambil huruf pertama ubah jadi ASCII, ASCII
Lalu di modul 10, hasilnya adalah nomor indeks. Nah, di sini logika penanganan kolisinya, penanganan kolisi. Sebelum data masuk program, cek apakah loker ini ada isinya. Loker ini ada isinya. Jika ada yang kosong, berarti tabrakan. Program akan memberi info, lalu data baru anti datang pakai perintah append. Oke, mari kita jalankan ya. Kita coba jalankan. Lihat, Andi masuk indeks kelima, jadi masuk indeks keenam. Tapi pas Anton masuk dia berbit indeks kelima. Terjadi tabrakan. Namun karena pakai shell ini, Anton berhasil disimpan di belakang Andi. Ya, tabel ini, tabel terakhir ini, indeks 5-nya isinya 2 orang. Oke, kita lanjut ke slide. Oke, kodenya sudah berjalan lancar. Terakhir, di mana hash table kita yang nyata. Pertama, database indexing supaya pencarian data SQL instan. Kedua, browser caching menyimpan halaman web berdasarkan URL file loading cepat. Tiga, spell checker mengecek typo dengan mencocokkan data ke kamus fisika. Oke, kesimpulannya Hostable adalah solusi terbaik jika kita mengutamakan kecepatan. Meskipun harus sedikit boros memori. Sekian presentasi dari saya, Azhar Fauzul Aziz. Semoga bermanfaat. Terima kasih.